menit nih. Taruh. Oke, C. Selamat malam, Bro Sis. Langsung berudu. Halo. Dari mana aja nih? Dari mana aja? Aku lihat. Halo, dari ND. Wow. Selamat malam semuanya. Kita nungguin Bro Donald Faris dulu ya. Bentar ya. Aku belum lihat Bro Donald Faris. Hidup ND. Wow. Jepara hadir. Jakarta dong. Jakarta. Aduh. Halo. Salam solidaritas dari Singkawang. Wow. Jakarta Timur, Bogor. Mantap. Lampung hadir. Semarang. Oh, sahabat difabel. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak. Halo. Dita Tambun, Bali hadir. Sumenep. Pasuruan, Jawa Timur. Wow. Luar biasa. Bentar loh. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Really? Oh. Tes suaranya. Ada nggak suara? Kedengeran nggak suaranya? Halo, semuanya. Apa sih IG Live serius banget. IG Live nih men. Oke, baik suaranya. Berarti yang nggak kedengeran, coba dicek lagi tuh headsetnya. Keras lagi. Terlalu keras malah ya. Jelas. Halo Bang Donald, udah datang nih. Ayo dong, minta join. Mana? Bro Donald, cara partisipasi jadi anggota PSI. Gampang banget. Di googling aja. Langsung klik, langsung jadi anggota. Mana? Ah, Bang Donald udah minta belum? Donald, aku harus invite kali ya. Sebentar ya. Mana Donald Faris? Ini dia. Selamat malam. Malam bro, apa kabar bro? Baik. Sehat ya, Bro. Bro Donald, gue panggil Bro Sehat, Donald aja. Biarin aja suka-suka orang sehat. ini ya. Tapi Aduh, apa jenggot kabar? gue nggak jenggot kayak itu kan, kayak teroris kan bro? Enggak, belum. Belum. PPKM Masih sebulan lagi loh, panjangan. jadi terus tuh. Sebulan lagi sepanjang Surya Paloh nih bro. Bisa juga ya. Oh iya, benar juga. Ini kalau misalnya di tag sama FB, ini nggak sih kelihatan kayak Surya Paloh nggak sih? Eh, Jenggotnya aja bro, tapi Tengoknya aja. rezekinya beda bro. Nasib hidupnya beda bro. Iya. Aduh, semoga Pak Surya Paloh mendengar ini, Bang Donald, sebagai orang yang mirip jenggotnya dengan Tapi Surya Tony Paloh. juga panjang jenggotnya gue lihat sekarang. Oh iya, really? Pernah pakai jenggot nggak Tony? Tempo Enggak hari ah, pernah gue lihat foto, enggak ya? enggak. Itu kopiahnya mungkin taruh sini. Aduh. Aduh, Eh, sekarang gimana nih? Apa kabarnya nih? Udah lama banget. Terakhir gue ketemu di situ Pasar Minggu tuh. Hmm, iya Sekarang ya. apa nih kegiatan Bang Ya Donald? per Oktober 2020 kemarin kan gue resign dari ICW. Hmm, Eh, hmm, dua,
Oktober 2020. Nah, terus Boleh resign ya? Boleh resign dari ICW. secara formil, secara formil, Bro. Secara hati Tapi enggak dong. secara informalnya, ya banyak lah yang masih dikerjakan Iya, bareng-bareng itu. gitu. Iya. Ya, secara formil resign. Itu resign kan secara administratif doang, Bro. Iya, iya. Terus bikin kantor hukum bareng-bareng dengan Bang Febri, karena dia juga resign dari Ah, KPK. Nah, ah, kita bikin kantor hukum setelah 3 hari puasa, mikir berhari-hari, dikasihlah namanya visi integritas, bro, supaya integritasnya terjaga. oh, oh, keren banget. Law firm ya itu ya, law firm ya. Law firm, silakan Ah. kawan-kawan PSI yang butuh kuasa hukum. Oh, eh, nah ini Urusan kuasa hukum apa? macam yang macam apa nih urusannya nih? Kalau koruptor diterima Kalau nggak? kita, no, 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 bro, no. Nah, itu. Kasus korupsi nggak ada. Jadi ada orang datang dulu pernah, ya kalau dipikir duitnya eh, nggak pernah terbayang ya bro ya, sebanyak Eh, itu. Belasan miliar bro mau ditawarkan untuk nanganin kasus korupsi. lu kenapa nggak Cuman ngomong sama ya, gua sih? eh gue oper ke lu gitu maksudnya Bim. Eh, Aduh, gila jadi ya, hebat 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 ya. Ditolak 11 miliar ya. itu terjadi. Tapi karena memang Oke. korupsinya triliunan bro. Waktu itu Eh, diduganya. halo halo Medan, disapa dulu. Ini nih kita sapa dulu. Gila-gila banyak banget nih dari luar kota. Hai Medan, hai Cangkringan. Jogja, mana Jogja? Aduh, luar biasa. Ini Tadi gue lihat Michael juga, ada Michael juga, ada Bang Nanang juga ini nih, senior ah, panutan ini, eh juru bicara iyalah handal. Michael harus hadir ini ya karena Jakarta gimana sih ini Jakarta? Iya, Bogor dong, kawal terus. Bogor. Halo, tadi udah disapa loh. Oh, Tadi Bogor. telat. Iya, Bogor udah banyak yang datang. Iya, dari ND juga ada, eh, dari Matraman. Matraman. Makanya Matraman Jakarta Timur. Iya, siap. Semuanya Ini Bekasi mana, Bro? Bekasi ada nggak coba? Bekasi Oh, mana? Tegal. Tegal, halo. Tegal, baru 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 pengen, gue pengen ikan ini apa sate sate Tegal nih udah lama nggak nonton. Eh, Medan hadir ya, udah dua tadi. Oke, Ambon juga, luar biasa dari Ambon, dari Ambon. Ada yang lebih jauh nggak? Coba kalau ada yang lebih jauh deh, kita Bali, jauh dari Ambon, Balikpapan masih kurang jauh. Siapa yang mukanya burem? Sleman, Sumatera Selatan, luar biasa. Sabang sampai Merauke nih. Nias sampai halo tuh Bang Donald Faris dapat salam dari Bro Sigit. Kampar juga hadir. Siap, Bro. Thank Oke, you. Jawa Timur, Kediri. Oke, kita karena ini ya kita ngobrol supaya supaya kita ngobrol-ngobrol ini juga ada isinya. Kita mulai ngobrol yang agak serius sama Bang Donald Faris. Mumpung dia ada di sini. Oke, Tapi ini memang, ngomong Bro, Bim, ya muka lu apa? gak buram itu, Bim. Gue pikir cuma di Serius layar loh. gue doang tadi. Serius. Serius Tapi loh. di yang lain juga, di chat komennya juga begitu tuh. Gue pikir gue aja tadi tuh. Oh gitu. Waduh, Jadi agak buram, ini Bim. atau jangan-jangan di ini di apa dihack sama ini lagi. Kita ngomongin korupsi ada yang ngisengin ya. Oh, sorry, mungkin gue belum ngidupin WiFi. Oh, udah deh. Udah. Udah Apa ya. lagi? Biarin lah. Yang penting suaranya jelas ya. Yang penting suara jelas ya. Oke. Halo? Ya, Oh, coba gue pakai kamera jahat deh, mau nggak? Eh, nah, gini gimana? masih buram, Bro. Burem ya, ya udahlah, terima aja. Gue nggak tahu deh kenapa. Eh, op, 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 sorry. Oke, okay.
Kenapa begini? Oke, oke, Bro Donald, kita ngobrol Ya, aja ya, langsung ya. oke. Em, Jangan berat-berat, bro. enggak, kalau berat nggak usah diangkat, digeser aja. Iya, 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 benar-benar. Dikasih, dicongkel aja ya kalau berat ya. Ya, jadi gue tuh ini sebenarnya dari kemarin tuh tidur tuh jam 1, jam 2 ini nggak tahu mikirin negara banget nih. Kenapa akhir-akhir ini kok kita susah banget ya nerima kenyataan koruptor kok kayak dimaaf-maafin gitu. Jadi apa kok jadi komisaris boleh, jadi caleg juga boleh, jadi ini boleh, jadi ini padahal dia dulu berdosa tuh sama negara. Punya ini nggak, punya pandangan nggak tentang hal ini? Gimana dari... Thank you, bro. Gue pikir itu bukan hanya keresahan lu ya, tapi juga keresahan kita semua. Keresahan kawan-kawan PSI, mayoritas, keresahan masyarakat juga. Ada survei terakhir tuh, Bim. 3 hari yang lalu LSI baru rilis survei. 40% masyarakat menilai korupsi makin banyak. Hmm, Itu kan sebenarnya ekspresi uh, real dari masyarakat, dari dari bottom line banget gitu, merasakan bahwa kondisinya korupsi kita makin masif. Karena lu lihat sendiri kasus korupsi yang terdekat lah, bansos misalkan saja. Uh, Siapa yang nggak marah tiba-tiba kemudian kasus korupsi bansos itu hanya atau baru menjerat segelintir elit politisi saja, tapi padahal ada lebih banyak politisi yang diduga turut menerima itu, hmm, khususnya politisi-politisi di DPR RI. Dalam logik penganggaran, kalau eksekutifnya main kan nggak mungkin tanpa ada legislatif yang ikut. Dalam artian legislatif kan punya fungsi budgeting untuk mengalokasikan anggaran. hmm, Uh, dan itu terjadi di mana-mana. Nah, ada informasi dan ada tuntutan KPK yang terakhir dalam kasus bansos, misalkan saja ada disebut nama seperti Herman Heri, ada nama Ihsan Yunus, politisi dari PDIP. Tapi di level publik merasa KPK-nya tidak serius mengejar itu. hmm, Dan di level masyarakat menilai hukum tuntutan yang diajukan KPK 11 tahun itu ringan. Dan oh masyarakat iya, sampai kita hari juga ini begitu. masih menerima dampaknya, Bim. Karena tapi anehnya si terdakwanya itu minta maaf ke presiden dan ketua umum partai, bukan ke masyarakat minta maafnya. Nah, ini yang bikin masyarakat itu menurut gue makin terakumulasi kemarahannya karena pelaku dalam teori korupsi itu adalah elit politik, sementara korbannya adalah masyarakat. Masyarakat, publik. uh, itu tidak mendapat permintaan maaf dari pelakunya, justru elit Wait. yang iya ditujukan adresat untuk meminta maafnya. Tapi kalau Dan misalnya memang beberapa minta hari maaf, yang lalu, Bim, barangkali lu masih baca juga, Bim. ya. Uh, Masyarakat Tambora masih menerima beras yang berkutu dan ada kerikil di situ. Nah, itu manfaat lanjutannya. Gimana masyarakat kemudian tidak akan merasa bahwa korupsinya makin gede, lembaga penegak hukumnya makin lemah, kemudian elit politiknya makin permisif. Di konklusinya menurut LSI 40% masyarakat menilai korupsinya makin parah. Begitu gue ngutip itu ya. Oke. Tapi gue bridging problemnya di mana kira-kira begitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya memang dia minta maaf ke masyarakat, masyarakat maafin nggak? Ya, enggak. Uh, ini menjadi pertanyaan menarik ya, Bim ya. Karena sebenarnya masyarakat marah dan itu
diaktualisasikan dalam bentuk gugatan loh, Bim. Nah, Uh, uh, kalau misalnya marah, Oke, okay. terus misalnya dia nanti udah di 11 tahun menjalani pidana ya mungkin jadi 8 tahun atau 7 tahun kan ya atau mungkin jadi 5 tahun kalau misalnya kemerdekaan dia jadi pengangkut bendera gitu. Terus nanti keluar-keluar nyalek lagi atau misalnya pengen jadi apa komisaris BUMN lagi atau gimana terus boleh lagi gitu. Ya. Masyarakat marah Uh, nggak? Masyarakat marah menurut gue, Bim. Cuman saluran masyarakat marah itu Hmm. kan seringkali selalu dipersempit, baik dalam metode atau waktu. Kalau kita masyarakat diaktualisasikan kepada elit politik itu dalam waktu 1 kali 5 tahun, benar nggak, Bim? Bener Bicara soal Pak. siklus politik. Iya. Jadi masyarakat hanya bisa membalas kemarahan itu dari satu siklus pemilu saja. In between, masyarakat tidak punya hak recall. Hak recall itu ada di partai politik. Kalau ada Betul. politisi yang masyarakat marah ke dia, yang merecall justru partainya. Dan acap kali recall partai bukan soal kinerja. Recall partai bukan soal integritas, tetapi juga soal seberapa punya kepentingan partai terhadap dia dan dia tidak menjalankan keinginan partai. Justru prakteknya recall terjadi dalam bentuk itu. Kemarahan masyarakat juga hanya bisa diaktualisasikan melalui sosmed. Tapi sayang sekali kan sosmed kadang-kadang bermata dua kan, bagi masyarakat yang protes. Banyak sekali bukan protesnya yang ditindaklanjuti, tetapi justru dijerat dengan pasal-pasal defamasi 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik dan seterusnya. Itu di zaman dulu banyak terjadi di aktivis sebenarnya, Bim. Hmm. Masyarakat aktivis mau melaporkan kasus korupsinya nggak ditindaklanjuti, tetapi dia yang justru dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik. Sekalipun sudah ada surat edaran Kapolri tentang penanganan kasus korupsi harus diprioritaskan daripada pelaporan pencemaran nama baik, tapi pada prakteknya justru pelaporan pencemaran nama baik yang berproses lebih cepat daripada pelaporan kasus korupsi itu sendiri. That's the problem. Jadi di sosial media ya benar ada ruang aktualisasi untuk protes, tetapi justru kadang-kadang proses penegakan hukumnya kan tumpul ke atas dan tajam ke bawah untuk bicara soal penegakan pasal-pasal defamasi. Siklus pemilu terlalu panjang untuk melakukan protes. Upaya peradilan juga menghadapi kondisi yang tidak konsisten, Bim. Maksud gue nggak konsisten itu kan begini, Bim. Kemarin teman-teman gue ada anak-anak LBH, Kontras, itu kan gugat sebagai kuasa hukum para korban bansos ini ceritanya. Mau Hmm. masuk melakukan gugatan karena mereka menjadi korban bansos. Ya, ya. Jadi perkaranya Legal kan bisa standing atau apa digabung. itu ya? Hmm. Yes, jadi Hmm. perkaranya itu bisa digabung. Kalau menurut peraturan Mahkamah Agung itu digabung dengan perkara pokok di Juliari. Tapi justru hakim pengadilannya nolak. Aneh banget kan begitu kira-kira. Nah sekarang lagi kasasi. So menurut saya ruang demokrasi kita kan makin sempit, Bim. Sempit Iya. dari segi siklusnya, sempit juga cara-cara mengaktualisasi itu. Bahkan kalau saya boleh sebut dari bahasa lu bro, makin banal kan politik kita. Ya koruptor dijadikan caleg, kemudian dan itu diafirmasi oleh partai sendiri kan. Dan parahnya lagi Dibelain, juga dibelain. diafirmasi oleh Bawaslu. Oleh Iya. Bawaslu kan juga diafirmasi kan, menganggap PKPU itu bertentangan dengan undang-undang dan seterusnya, dan dalam sidang adjudikasi itu diloloskan. Gue pernah juga dulu, Bim, bro, jadi ahli Bawaslu KPU DKI yang Hmm. waktu M Taufik dijadikan caleg dan kemudian karena PKPU itu terhambat, sidang putusan Bawaslu DKI dilolosin itu. Jadi problem kita ini
banalitasnya semakin masif ya, semakin tidak sensitif dan semakin tebal muka untuk hal-hal yang dulu tabu. Koruptor dijadikan komisaris, nah sekarang masa bodoh, kira-kira begitulah, Bin. Nah, kita gimana nih kalau caranya supaya menghajar itu semua? Gue juga gemes. Banyak nih tadi tulisan, wah gue geram, gemas, wah gimana. Tapi gimana dong kalau udah kayak gini, banalisme tinggi gitu. Ya, tentu punya peran beda-beda kan, bro. Nah ya, Misalnya peran kita kan beda-beda itu karena seragam juga beda-beda kan. Kalau gue kan bisa pakai seragam avokat, sementara kalau teman-teman dulu ICW, Kontras, LBH itu pakai seragam masyarakat sipil. Nah, seragam masyarakat sipil ini kan bisa digunakan untuk melawan hal demikian. Misalnya, lu pasti dengar juga bagaimana masyarakat sipil memprotes kebijakan Erick Thohir yang ngangkat, kemudian bagaimana pengadilan juga tidak meloloskan legal standing orang yang menggugat sebagai korban bansos. Upaya-upaya litigasi dan non litigasi terus dilakukan dan termasuk juga begini, bro. Banalitas juga terjadi di pejabat publik seperti kondisi KPK hari inilah, bro. Seluruhnya kan pasti ngamatin kondisi KPK saat sekarang ini lemah, kemudian banyak masalah ya, misalnya TWK yang bermasalah, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2020, kemudian bertentangan dengan rekomendasi Ombudsman. Banalitas itu juga terjadi di level penegak hukum kita sebenarnya, bro. Belum kita bicara soal lembaga penegak hukum konvensional ya. Nah, di lembaga penegak hukum seperti KPK kan butuh dukungan bersama-sama juga, termasuk juga dengan dukungan kawan-kawan PSI, dengan seragam partai, dengan komitmen dan nilai PSI, anti korupsi dan toleransi yang dibangun, menurut gue juga bisa menyuarakan hal yang sama. Bagaimana kita dorong bahwa orang-orang yang berintegritas di KPK harus dijaga dan diselamatkan. Nah, jadi sama-sama menurut gue, bro. ya, ya. Tapi ya oke. Ini mungkin waktunya kita udah mau habis. Satu pertanyaan terakhir. Kenapa sih teman-teman dari masyarakat sipil kan gue waktu 2019 tuh, ayo dong masuk ke sistem, masuk, ayo, lu masuk ke KPK jelas kalau ke itu ya. Lu masuk ke Mahkamah Agung, jadi hakim agung, jadi ini jadi hakim. Jadi DPR dong, jadi para politisi gitu. Kenapa Iya, sih gitu? iya. Gua gemes juga nih. Pertanyaan apa tuh? Ini pertanyaan yang berat, bro. Kalau Iya. gua mau kasih contoh kan, orang yang masuk sistem kan juga banyak yang nilainya juga tidak terbawa kan. Gak jauh-jauh lah, bro. Senior gue yang jadi menteri sekarang, bro. Gimana coba tuh, bro? Jadi orang juga skeptis juga kan jadinya. Aduh, aduh, aduh. Atau Iya, berat kan, bro? ya, Kang itu. Oke. Atau jubir KPK yang Mas Johan ada di PR sekarang kan juga tidak Iya, tapi kan bersuara kalau soal misalnya jadi KPK kalau dan segala kalau macam. banyak kan artinya lebih banyak makin banyak orang baik di situ nggak akan yang mempengaruhi ya orang baik gitu. Jadi bukan bukan orang yang tidak Iya, baik yang mempengaruhi gitu. Maksud gua begitu. Nyari temen gua. iya, betul betul. Ya itu selalu begitulah, bro. Mana yang dulu telur daripada ayam kan perdebatannya balik lagi ke gitu, bro. Masuk sistem dulu kemudian merubah atau di luar dulu baru merubah sistem. Kan begitu macam-macam kan, bro. Kayak kita mikir mana yang dulu telur daripada ayam kan. Selalu begitu tuh, bro. Nah, menurut gue sih dimanapun kita perannya kan bisa sama-sama kan begitu, bro. Hmm. Hmm. Kan kalau justru ruang masyarakat sipilnya tertinggal dan seluruhnya di sistem kan kendalinya juga nggak bagus kan jadinya, bro. The Iya. state is very too heavy kan begitu. Negaranya jadi terlalu kuat kan. Ya. Masyarakat sipilnya tertinggal dan di sisi yang lain kan negara juga tidak boleh terlalu lemah dan kelompok-kelompok lain juga
menjadi kuat, apalagi yang kemudian tidak sesuai dengan nilai kita. Jadi menurut gue yang penting itu bro bukan di dalam sistem atau di luar sistem, tapi yang paling penting adalah kolaborasi, begitu bro. Yoi, tiki taka kita. Nah, Ya, ya, ya. begitu. Ya, 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 yes, yes. Aku setuju banget. Kita perlu mengembangkan kolaborasi dan lebih intens ya. Artinya teman-teman juga mungkin kita udah lama nih kalau misalnya nggak ngobrol-ngobrol bareng lagi kan dulu kalau dulu kita sering ngobrol ya antara PSI, ICW, teman-teman ICGR dan sebagainya. Iya, menurut gue komunikasi begitu kan harus dilanjutkan, bro. Jadi Hmm. jangan bilang jangan biarkan hanya penjahat yang berkonsolidasi kan. Aktor-aktor demokrasi juga harus berkonsolidasi. Either Siap, dia di siap. luar atau di dalam. Dan menurut gue ya memang kita dirugikan ya dengan kondisi COVID sekarang. Mungkin teman-teman PSI juga pernah baca rilis dari Freedom House, negara-negara demokrasi itu mengalami declining dalam kondisi yang saat sekarang ini. Declining of democracy itu terjadi. Hmm. Itu riset dari Freedom House. Karena memang aktor-aktor non-demokratis menggunakan momentum ini untuk melakukan berbagai macam kejahatan, Hmm. democratic crime, human right crime, dan macam-macam. Jadi contoh nih bro, Undang-Undang KPK kan lahir dari saat proses COVID juga mulai ada pada waktu itu. Dan undang-undang cipta kerja juga terjadi seperti itu. Dan banyak sekali menurut gue bro. Nah sekarang memang kita harus mulai duduk bersama memikirkan cara-cara alternatif pilihan lain untuk menggeber orang-orang yang semakin jauh bertindak dari nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai toleransi, dan anti korupsi Iya. tentunya. Iya, ya, oh, setuju lah bro. Nah, kita juga dukung. Gue inget banget kok. Dan memang sebenarnya so far sih banyak yang sistematis dilakukan untuk mencegah korupsi ya. Tapi eh, pengerusakannya jauh lebih parah dibandingkan upaya-upaya sistematis itu gitu kan. Jadinya kan merusak Iya betul. merusak nama pemerintah yang sekarang juga gitu. Nah, oke bro, kalau gitu ini seru banget ya. Kita ngobrol, cuman pasti di-cut nanti sama IG, bukan bukan sama apa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Tapi nanti di-cut. Terima kasih banyak, Bro Donald, Bro, thank atas you juga ya bro. siap. Salam ke teman-teman ya. Ya, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu ini ya offline nih. Kalau misalnya udah Betul bro. selesai PPKM-nya ya. Oke, buat Kasih teman-teman bro. yang menyaksikan dari semua mua-mua Indonesia nih. Dari tadi ada dari Medan, dari sampai ND, Ambon, Singkawang, Balikpapan, masih masih pada ini enggak? Nih Michael Sianipar bilang nih, sebagai individu dan organisasi yang mendukung presiden tapi gerah dan geram atas kasus-kasus korupsi, apa saran Bro Donald bagi kami? Oh dia bilang begitu. Ayo, uh, Waduh, Bro Donaldnya udah sign out. Aduh, oke, kita bikin lagi aja nanti deh. Bro Michael yang jadi ini ya, Bro Mike yang jadi host ya. Oke, semua terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di Solidarity Talk atau IG Live semacam ini yang kita lebih banyak lagi ya komunikasi, lebih banyak lagi menghadirkan orang-orang yang hebat di forum ini. Oke, kita tutup dulu, istirahat. Ini udah akhir dari hari libur, jadi manfaatkan sampai jam 12.